Hai guys, hari ini aku mau share kekurangan Fazio yang aku rasain. Walaupun aku baru beli Fazio, tapi udah ada aja kerasanya guys. Kalau misalkan kamu pengen tahu, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Kekurangan yang pertama yang aku rasain tuh dari kunci guys. Karena sebelumnya aku kan pakai Scoopy tahun 2013. Kuncinya tuh aku rasain tuh lebih tebal yang ini nih dibanding dengan kunci yang Yamaha Fazio ini. Aku nggak tahu sih semua kunci Yamaha tuh kayak gini lebih panjang dan lebih tipis atau sekarang yang Scoopy juga lebih tipis. Karena kan Scoopy tuh masih ada yang kunci ya. Dan untuk pertanyaan teman-teman kenapa aku nggak pilih yang remote, karena kalau remote sama kunci bedanya kalau kunci itu dikasih 2 guys, dikasih double, kalau remote tuh dikasih 1. Itu sangat berbahaya sekali bagi teman-teman ya, ledor ataupun misalkan dipakainya tuh bukan sama kamu doang, misalkan dipakai sama orang lain juga, jadi minimal tuh harus punya serep. Dan kalau yang remote itu lebih mahal guys kalau untuk bikin serepnya gitu. Jadi aku ngerasa ini tuh mungkin karena belum terbiasa, karena sebelumnya tuh pakai yang ini, yang Scoopy yang tebel, dan sekarang tuh pakai Yamaha yang lebih panjang dan juga tipis, takut patah aja gitu guys. Dan yang aku rasain tuh agak susah ya pas buka jok, nyalain ataupun kunci stang, itu agak repot juga sih. Yang kedua, aku nggak tahu sih ini tuh stang ataupun rem atau apa, tapi ada bunyi-bunyi gitu, kayak geter-geter gitu kalau kita jalanin di bawah 30 km. Aku nggak tahu apakah ini adalah problematika semua motor zaman sekarang. Kita ngejalanin motor tuh kayak ada suara klatak kayak gitu. Apalagi kalau misalkan bidang yang kita jalan rayanya itu nggak rata guys. Misalkan jalannya tuh bebatuan atau ada bolong atau apa, itu tuh kerasa banget klatak gitu. Tapi nanti mungkin pas servis pertama aku akan keluhkan ini gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan ada keluhan tuh bisa kita langsung ke dealernya gitu. Cuman ini tuh nggak major sih, ini tuh masih minor. Kalau misalnya menurut kamu aku harus ke dealernya buat tanya-tanya ataupun ke service centernya, komen di bawah ya. Terus yang ketiga yang benar-benar aku rasain itu, biasanya kan aku pakai Scoopy. Scoopy aku selalu menjaga si remnya itu tetap nggak dalam gitu. Remnya tuh direm dikit aja udah ngerem, ngerti kan maksudnya. Tapi kalau yang Fazio ini tuh kita harus dalam dulu ngerem baru ke rem gitu. Aku tuh masih belum paham apakah memang ini teknologi Scoopy itu tidak diterapkan di Fazio, karena kan fitur tuh beda-beda. Kalau nggak salah di Scoopy itu ada combi brake system, tapi setahu aku Scoopy aku tuh nggak ada combi brake systemnya. Cuman memang aku kalau ke bengkel tuh pengen dikencengin aja gitu remnya supaya direm sedikit udah berhenti gitu. Sementara di Fazio aku tuh harus effort ngerem dalam-dalam baru ke rem gitu. Oke guys, ini adalah cerita aja gitu guys ya. Ini tuh nggak ada hubungannya sama kekurangannya Fazio, tuh nggak ada. Nah sebelumnya kan aku udah ceritain di video sebelumnya kenapa aku memilih Fazio ataupun Yamaha dibanding Honda. Setelah aku 12 tahun memakai Honda, bahkan sebelumnya itu sebelum aku punya Scoopy aku udah pernah punya Beat gitu kan. Jadi udah lebih dari 12 tahun lah aku pakai Honda. Itu sebelum aku membeli Fazio, jadi 1 hari sebelum kalau nggak salah, aku sebenarnya ada masalah di Honda Scoopy aku, si standar 2-nya itu guys, jadi memang udah harusnya diganti. Dan kebetulan teman aku juga pernah cerita dia tuh ganti standar motor di service centernya Honda gitu. Terus aku mulailah booking di aplikasi Honda gitu untuk mau servis ceritanya gitu. Cuma di situ tuh nggak ada penggantian standar, jadi aku coba booking servis aja dulu, nanti bilang di sananya gitu. Terus waktu itu aku datang ke bagian jam 7 karena aku lihat di Google itu si bengkelnya tuh buka jam 7, tapi ternyata si bengkelnya tuh buka jam 8. Jam 7 lewat seperempat tuh udah ada aktivitas di dalamnya, maksudnya si karyawan itu lagi beres-beres, ada yang lagi nyapu, buka gerbang, ya pokoknya menyiapkan segala sesuatu. Nah waktu aku datang itu mereka tuh pada cuek gitu loh guys, mereka tuh nggak bilang sebentar ya atau gimana, mereka tuh nggak ada basa-basi, mereka tuh beres-beres aja gitu tanpa memperdulikan adanya aku. Cuman waktu itu ya udahlah,
memang ini bengkelnya beda ya sama bengkel yang service centernya temen aku tuh. Tunggu sampai benar-benar jam 8. Nah pas udah jam 8 aku barulah masuk istilahnya gitu. Terus aku ditanyain keluhannya apa, terus aku bilang aja aku mau ganti standar, bilang gitu. Terus tahu nggak apa yang adminnya tuh bilang nggak ada standar motor untuk Scoopy, adanya Beat, dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, ada nggak cara untuk ngakalinnya, dibenerin kayak dia pakai. Terus dia suggest untuk dielas. Terus dia memang jujur di sini tuh nggak ada elas, tapi paling montir kita yang nganterin ke elas, katanya gitu, ke tukang las gitu. Udahlah aku deal, karena gimana ya, aku udah izin kerja guys, jam 7 tuh aku izin kerja ke bengkel dulu buat benerin tuh standar. Masa aku nggak jadi gitu kan maksudnya. Terus ya udahlah aku tunggu, nggak apa-apa kalau misalkan ini suggestion dari dia, ya udah aku tunggu. Walaupun aku ngerasa nggak ngeh sih maksudnya. Terus aku tunggulah kira-kira 20 menitan lah ya, nggak lama sih. Si montirnya tuh balik lagi, katanya udah selesai, terus harganya 50.000. Terus aku biasa dikasih struk. Bodohnya aku tuh nggak ngecek guys, aku tuh nggak ngecek karena aku memang jujur nggak bisa standar 2. Aku tuh nggak ngecek, jadi pas si montirnya kembali aku langsung bayar dan pergi, karena waktu itu memang aku lagi kerja gitu. Dan pas aku nyampe tempat kerja, aku biasalah nyuruh orang buat standar 2 motor aku untuk parkir ceritanya gitu. Ternyata nggak bisa guys, walaupun itu yang standar 2 tuh laki-laki, katanya nggak bisa, ini masih melehoi katanya gitu, intinya udah rusak lah gitu. Terus memang sih di struk Honda itu ada garansi, dan si adminnya juga bilang masih ada garansi, cuman karena udah males guys, aku udah males lah ya kalau misalkan teman-teman ngerasain, jadi aku juga udah ngerasa males banget gitu ya. Tadinya aku mau nyari bengkel lagi, bengkel biasa aja lah, bengkel yang campur-campur gitu, bukan bengkel yang Honda, untuk beli standar. Atau yang kedua aku beli standar motor di online, terus aku nyuruh mereka masangin. Cuma resikonya kalau aku beli standar motor di online tuh takutnya nggak cocok gitu kan guys, dipesan apa datang apa, ataupun aku salah mesen gitu, karena aku nggak ngerti gitu kan guys. Nah dari situ mantap lah hati aku, udahlah kayaknya stop deh Honda gitu, maksudnya ganti motor Honda juga. Misalkan Beat aku udah pernah, Scoopy juga udah pernah. Kalau style itu kayak kemahalan deh guys, menurut aku overprice ya. PCX tuh kegedean gitu kan di aku gitu. Kebetulan ada trigger itu yang di service center itu, ya udahlah Yamaha aja gitu loh guys. Nah nanti aku akan ceritain juga pas aku servis di Yamaha seperti apa ya guys, karena aku jujur belum pernah, dan kebetulan di dekat rumah aku tuh ada service centernya. Oke guys, nanti aku akan ceritain, jadi tunggu aja. Oke guys, jadi segitu aja video dari aku. Semoga teman-teman mengerti ya maksud aku, dan kalau teman-teman ingin membeli motor juga semoga cepat tercapai ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku ya guys ya. Bye, see you on the next video.